Salam sejahtera selalu. Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam pelajaran geografi kelas 10. Masih dalam kompetensi dasar pengetahuan dasar geografi. Kali ini adalah sesi kedua. Pada sesi sebelumnya kita telah belajar memahami pengertian geografi, kemudian alasan diperlukannya kajian atau ilmu geografi, manfaat keberadaan ilmu geografi, hingga apa yang dimaksud dengan fenomena geosfer, di mana perbedaan dan persamaan fenomena geosfer pada setiap wilayah merupakan landasan eksistensi geografi sebagai ilmu. Nah, pada sesi kedua ini kita akan lebih mendalami bagaimana fenomena geosfer menjadi objek kajian geografi. Nah, hal tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran sesi kedua ini, yakni tujuan kedua dan ketiga. Diharapkan siswa memahami objek studi dan aspek geografi serta memahami ruang lingkup geografi. Baik, sebagai apersepsi kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar fenomena tanah retak. Ya, ini terjadi di lapisan batuan, lapisan tanah dari bumi. Kemudian gambar yang kedua adalah fenomena hujan, di mana fenomena ini terjadi di lapisan hidrosfer. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar awan, yakni fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Kemudian gambar dari kependudukan atau antroposfer. Berikutnya adalah gambar dari biosfer. Nah, biosfer ini merupakan lapisan tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, dari gambar-gambar tersebut menunjukkan apa yang disebut sebagai fenomena geosfer. Dengan demikian, fenomena geosfer terjadi di lapisan batuan atau litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Kemudian terjadi juga di lapisan hidrosfer, yakni lapisan air, antara lain sungai, laut, danau, air tanah. Kemudian fenomena geosfer terjadi pula di lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membentuk iklim dan cuaca. Kemudian terjadi pula di biosfer, yakni lapisan kehidupan, meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Kemudian terjadi di antroposfer, yakni merupakan dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Nah, semua fenomena geosfer yang terjadi di berbagai lapisan tersebut adalah materi yang merupakan objek studi atau kajian dari ilmu geografi. Jika demikian, lalu apa yang dimaksud dengan objek studi geografi? Yakni objek yang menjadi bidang kajian geografi. Dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materi yang dipelajari oleh ilmu geografi, yakni yang telah kita bahas tadi. Yang dipelajari dalam ilmu geografi adalah fenomena atau gejala geosfer. Objek yang kedua yang menjadi objek studi geografi adalah objek formal, yakni merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap fenomena geografi. Jadi bagaimana pendekatan, cara pandang, sudut pandang dalam melakukan analisis terhadap segala fenomena geografi. Pendekatan atau cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis fenomena geografi tersebut meliputi tiga hal, yakni space atau keruangan, kemudian ekologi atau kelingkungan, dan kewilayahan. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan cara pandang atau sudut pandang yang merupakan objek formal tersebut? Yakni bahwa bidang kajian satu ilmu dengan ilmu yang lain bisa saja sama, namun bagaimana satu ilmu menjadi berbeda dengan ilmu yang lain adalah atas dasar dari pendekatan yang digunakan di dalam menganalisis substansi atau bidang kajian objek tersebut. Untuk lebih jelasnya kita pahami dari ilustrasi berikut ini, bahwa objek material geografi adalah gejala geosfer. Nah, gejala geosfer ini tidak hanya dipelajari oleh geografi, namun juga dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain, antara lain ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi,
bagaimana ilmu-ilmu tersebut juga menjadikan gejala geosfer sebagai materi atau objek material yang dipelajari. Lalu mengapa sama-sama mempelajari gejala geosfer namun isi dari ilmu-ilmu tersebut menjadi berbeda? Nah, yang membedakan di sini adalah objek formalnya atau cara pandang, sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut yang berbeda dalam memandang, menganalisa objek material gejala geosfer. Sebagai contoh, cara pandang ilmu ekonomi terhadap gejala geosfer adalah secara cost. Cost di sini artinya adalah biaya, baik itu biaya untuk pembayaran maupun biaya dalam konteks atau makna kebutuhan. Ya, kita tahu bahwa ekonomi adalah ilmu untuk memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah neraca, laporan keuangan, selengkapnya ya. Selanjutnya, bagaimana ilmu sejarah memandang gejala geosfer, yakni dari sudut pandang time atau waktu. Nah, selanjutnya adalah sosiologi. Dipelajari dalam ilmu sosiologi ya, bagaimana di sekitar kita dari sudut pandang society atau masyarakat. Nah, yang terakhir adalah geografi yang sekarang baru kita pelajari. Bagaimana geografi memandang gejala geosfer adalah dari sudut pandang space atau tempat atau keruangan. Dengan demikian, meski asalnya sama, isi dari masing-masing ilmu berbeda dikarenakan oleh objek formal dari masing-masing ilmu. Baik, selanjutnya, nampak bahwa geografi memiliki kajian yang sangat luas. Nah, dengan kajian yang sangat luas ini, maka geografi berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, keterkaitan geografi dengan ilmu lainnya dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek geografi. Aspek geografi ini terdiri atas dua kelompok, yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek sosial. Aspek fisik meliputi aspek topologi, aspek abiotik, dan aspek biotik. Kemudian aspek sosial meliputi aspek sosial itu sendiri, kemudian aspek ekonomi dan aspek budaya dan politik. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia dan yang dapat langsung diamati. Ya, meliputi aspek kimiawi, biologi, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Meliputi yang pertama adalah aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi, letak atau lokasi suatu wilayah, luas dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Kemudian aspek abiotik, kita lihat dari gambar ya, ada hujan, ada awan ya. Ini merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi. Hidrologi ini meliputi baik itu perairan darat maupun laut, kemudian juga kondisi iklim dari suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah aspek biotik, adalah aspek yang berkaitan dengan unsur vegetasi atau flora dan fauna. Nah, demikian tadi adalah aspek fisik. Nah, yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial dari geografi mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial ini meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Nah, meliputi apa saja ke aspek sosial tadi? Ada aspek sosial itu sendiri, kemudian aspek ekonomi dan aspek budaya dan politik. Yang pertama, aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian aspek ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, yang terakhir adalah aspek budaya dan politik, adalah aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup geografi. Nah, geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas ya, yang telah kita bahas tadi. Nah, berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, seperti analisis fenomena manusia dengan alam, kemudian penyebaran gejala-gejala alam, kemudian hubungan fenomena satu dengan lainnya. Selanjutnya, interaksi yang terjadi di dalam ruang. Dengan ruang lingkup studi yang sangat luas tersebut, kemudian mempelajari berbagai macam kondisi alam
tersebut. Karenanya geografi dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan fenomena apa atau faktor alam apa yang terjadi. Kemudian, di mana? Menunjukkan ruang atau tempat terdapatnya fenomena alam dan manusia tersebut. Kemudian, mengapa? Untuk menunjukkan interaksi fenomena yang ada sebagai faktor yang tidak terlepas satu sama lain. Ada keterkaitan antar fenomena. Kemudian, bagaimana? Untuk menjawab kualitas dan kuantitas dari suatu fenomena yang terjadi. Bagaimana relasinya dan bagaimana interrelasinya di dalam suatu ruang atau suatu tempat. Kemudian, menjawab pula pertanyaan kapan untuk menunjukkan dimensi waktu terjadinya gejala alam. Kita bisa lihat bahwa ruang lingkup bahasan geografi ini dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Yang pertama adalah geografi fisik, yakni mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian geografi sosial mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Kemudian geografi regional yang merupakan gabungan dari geografi fisik dan sosial, mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisiknya ataupun aspek sosialnya. Kemudian geografi teknis, ini adalah geografi yang berkembang di era modern ini ya. Kajian penggunaan keahlian teknis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Sebagai contoh, geografi matematika, kemudian ilmu kartografi, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Nah, bagaimana luasnya ruang lingkup geografi tersebut pada akhirnya menimbulkan kebutuhan spesialisasi, pengkhususan bidang kajian, sehingga muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung untuk menganalisis berbagai kajian dalam ruang lingkup geografi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat berdasarkan dari ruang lingkup yang telah kita pelajari sebelumnya tadi, yang terbagi dalam geografi fisik, geografi sosial, geografi teknik, geografi regional. Nah, kita bisa lihat sebagai contoh geografi fisik didukung oleh ilmu geomorfologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi, pedosfer, dan masih banyak lagi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk muka bumi dan proses pembentukannya. Kemudian klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya. Kemudian hidrologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perairan. Kemudian biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Kemudian pedosfer adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanah. Selanjutnya adalah geografi sosial, yang termasuk dalam geografi sosial antara lain adalah geografi ekonomi, yakni ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yakni kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Kemudian geografi kependudukan, ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah, misalnya penyebaran penduduk, kemudian seks rasio, yakni perbandingan antara jumlah penduduk pria dan wanita, kemudian kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya geografi transportasi berkaitan dengan jaringan transportasi di setiap wilayah. Kemudian geografi kesehatan, ya, terkait dengan kualitas kesehatan dari suatu wilayah. Baik, selanjutnya adalah geografi teknik, ya. Geografi teknik tadi berkaitan dengan keahlian teknik dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Antara lain adalah kartografi, SIG, dan indraja. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Kemudian SIG adalah sistem informasi geografis. Kita telah membahas di sesi pertama bagaimana hasil dari SIG ini, salah satunya adalah teknologi GPS yang kita gunakan sehari-hari saat ini, ya. Penginderaan jauh adalah ilmu yang
memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, namun diambil atau dicitrakan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya geografi regional tadi telah kita bahas bahwa mempelajari bagaimana suatu daerah atau wilayah secara khusus menyangkut baik aspek fisiknya maupun aspek sosialnya. Nah, sebagai contoh adalah bagaimana konsep atau metode pewilayahan dari suatu regional, suatu daerah atau suatu wilayah. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana kajian perencanaan wilayah dan kota. Baik, demikian tadi adalah materi objek studi geografi, aspek geografi, dan ruang lingkup geografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di sesi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.